Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya nih. Saya sini ada tugas Pak dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani gitu Pak, untuk mewawancarai kepala sekolah di sekitar saya gitu ya. Dan kebetulan Pak Dayang lah yang akan saya wawancarai hari ini tentang keputusan yang mengandung 5 unsur sebagai seorang pemimpin gitu Pak. Saya seorang kepala sekolah gitu. Unsur dilema etika atau bisa dikatakan keputusan di mana kedua pilihan itu adalah benar gitu Pak. Jadi bagaimana menurut Bapak? Ya, jadi memang tentang kepala sekolah itu ketika dalam keputusan terkadang timbul yang namanya dilema gitu ya. Jadi dilema ini muncul ketika ada permasalahan harus dipertimbangkan ya, terutama untuk kemajuan sekolah, tapi juga berpengaruh untuk yang bersangkutan gitu ya. Sampai menimbulkan permasalahan yang berpengaruh terhadap ke sekolah ataupun dengan kepada bersangkutan ya. Iya, Pak. Kemudian Pak, selama Pak Dayang menjadi kepala sekolah nih Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Ya, pengalaman selama itu tentunya yang pertama itu modifikasi itu memanggil yang bersangkutan gitu ya, tentunya secara persuasif gitu ya, supaya dia mau bercerita atau mengungkapkan apa yang dilakukan sehingga dia bisa muncul ya. Karena terkadang pengalaman di sekolah itu terkadang yang sendiri tidak mau mengungkapkan apa yang terjadi ya, ada hal yang ditutupi mungkin karena ada pertimbangan tadi itu ya, apa tidak mau kasar sejujurnya ya, yang selama ini. Baik Pak, kemudian pertanyaan yang kedua Pak, untuk caranya gitu Pak, bagaimana Bapak ketika mengambil keputusan di mana opsinya itu keputusannya adalah sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak? Ya, jadi ketika sama-sama benar atau mengandung suatu kebajikan, tentunya dipilih mana yang tingkatnya yang lebih banyak ya, atau lebih bermanfaat untuk satu sekolah. Karena terkadang benar manfaatnya itu tergantung dari sekolah. Nah, kadang di sekolah lain bisa, tapi kadang di sekolah itu tidak diterapkan karena kondisinya berbeda ya, apalagi kami sangat ya tangani sangat sekali. Baik Pak, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, untuk langkah-langkah penyelesaiannya gitu Pak, ataukah ada prosedur tersendiri gitu Pak dalam memutuskan sebuah masalah yang sama-sama benar menurut Bapak? Ya, tentunya langkah-langkahnya itu harus mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama gitu. Kebetulan kami di sekolah kami itu sudah ada kesepakatan gitu ya, antara guru, antara kepala sekolah. Nanti ketika ada suatu hal yang perlu dicarikan solusinya, maka kembali kepada kesepakatan yang telah dibuat supaya tidak ada unsur ketersinggungan atau hal tidak enak dari kedua belah pihak gitu ya. Baik Pak, kemudian apakah ada hal yang Bapak anggap efektif atau sebuah kekuatan dari sekolah atau menurut Bapak gitu ya, dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil itu ada tidak gitu Pak yang menurut Bapak itu kayak efektif tidak nih ketika saya mengambil keputusan ini gitu Pak dengan kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak gitu? Iya, yang pernah kami lakukan di sekolah kami itu yang cukup efektif itu ketika mengambil dan dia dijaga untuk menceritakan dulu gitu ya, untuk menceritakan apa penyebab selama ini itu terjadi hal-hal seperti itu. Terkadang banyak dugaan-dugaan ya, tadinya kita menyangkanya ternyata dia cerita mengungkapkan seriusnya ternyata masalahnya gitu ya. Jadi itulah tepatnya suatu cara ketika biarkan itu akan efektif sekali untuk mencarikan solusi terbaiknya. Baik Pak, lalu apakah ada jadwal tertentu gitu Pak yang Bapak buatkan ketika mengambil keputusan yang tersebut Pak? Jadwalkan atau jadwal di sekolah tidak ada gitu ya, ini hanya situasional tergantung kebutuhan dan kondisi. Terkadang pernah di sekolah kami suatu hari kan
pernah sehari 2 kali di luar cantuan, karena kadang tadi kita tergantung kebutuhan dan situasi dan kondisi. Baik Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada faktor atau dukungan yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Oh ya ada, jadi yang namanya itu pasti ada faktor ya. Kebetulan di sekolah kami itu ada guru senior, nah itu yang sering minta masukannya, karena walaupun bagaimanapun yang punya pengalaman lebih ya, apalagi peran di sekolah kami sering menghadapi situasi yang berbeda. Nah itu kami minta masukannya, gitu. Faktor pendukung, kemudian juga kekompakan dengan rekan-rekan juga ya, dan juga kepala sekolah di dalam satu komunitas. Baik, Pak. Kemudian Pak, pertanyaan terakhir Pak, sekaligus penutup dan kesimpulan itu ya Pak ya. Jadi selama Bapak menjadi kepala sekolah gitu, pelajaran apa yang Bapak bisa ambil atau Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam melaksanakan pengambilan keputusan itu Pak? Ya, pengalaman yang kami selama ini itu adalah menciptakan dulu suasana kerja yang enak ya, atau lingkungan yang nyaman. Kemudian juga bagaimana supaya dalam satu sekolah itu memiliki rasa tanggung jawab yang sama gitu, dan bersama-sama untuk memajukan visi sekolah gitu. Karena sekolah itu yang ingin dicapai ya. Jadi alangkah anehnya kalau dalam satu sekolah itu tidak memahami visi, karena itu yang akan dicapai. Nah itu hal yang pertama-tama dulu ya, tentang memahami tentang visi sekolah yang akan dicapai untuk waktu ke depan. Iya Pak, ini sudah cukup Pak. Iya saya wawancaranya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya Bapak. Sehat selalu. Doakan kita yang sedang CGP ini Pak lulus dengan hasil yang maksimal. Ya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Dalam umur sebaik itu kan? Alhamdulillah sehat Bu. Oh Ibu mohon maaf mengganggu waktunya ya. Saya ada tugas di pendidikan guru pendapat yang sedang saya jalani gitu Bu, tentang mewawancarai kepala sekolah gitu ya Bu, tentang bagaimana mengambil keputusan-keputusan yang dihadapi yang kasus-kasus di sekolah gitu Bu ya, yang dikaitkan dengan dilema etika gitu. Bersedia Bu nanti saya wawancarai gitu ini? Ya, mangga silahkan. Ya, jadi Bu, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin wawancara Ibu, yang saya ingin juga dapatkan gitu ya dari Ibu gitu, tentang bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu Bu. Ya, dalam menghadapi kasus-kasus itu tentu saja kita pertama-tama kita mengidentifikasi dulu apakah kasus tersebut bertentangan ya nilai-nilainya bertentangan dengan situasi tertentu, dan setelah itu kita juga mencari fakta-fakta yang terjadi terkait kasus-kasus tersebut. Kemudian kita juga perlu untuk setelah membuang fakta-fakta, kita menguji gitu ya, menguji fakta tersebut apakah ini benar atau salah, dan kita juga harus harus senantiasa melakukan melakukan prinsip solusi, dan kita juga melibatkan rekan-rekan yang lain, karena dalam pengambilan keputusan itu kita tidak mungkin bisa memutuskan sendiri tanpa ada bantuan dari rekan-rekan yang lain. Tapi saling berkolaborasi gitu ya, yang ada di sekolah gitu ya Bu. Baik Bu, kemudian pertanyaan yang kedua Bu, untuk caranya Bu, bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan, di mana opsi keputusannya itu adalah sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan gitu, bagaimana Bu? Kalau ada hal yang harus diputuskan dua-duanya sama-sama benar, kemudian dua-duanya sama kebajikan, tentu saja kita ambil yang paling banyak nilai kebaikannya. Kemudian lihat juga prospek ke depannya ya, apakah dua-duanya baik, ini ke depannya akan juga baik, jadi dimana yang ke depannya jangka panjangnya, jadi apakah kebaikan yang sama-sama baik ini jangka panjangnya
sama baiknya, terus saja kita ambil yang jangka panjangnya akan baik atau yang melibatkan banyak pihak. Itu yang diutamakan. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya gitu ya, untuk langkah-langkah penyelesaian gitu Bu yang akan Ibu tempuh gitu ya, ada prosedur tersendiri atau bagaimana gitu ketika untuk memutuskan sebuah masalah-masalah yang sama-sama benar gitu Bu, cara memutuskannya? Untuk memutuskan masalah-masalah yang ada, apakah itu benar atau tidak juga sama saja ya. Pada intinya dalam memutuskan masalah itu kita harus banyak mempertimbangkan berbagai masalah tadi. Misalnya tadi ada hal-hal yang apakah hal tersebut akan merugikan salah satu atau kelompok gitu ya. Jadi kemudian kita akan mengutamakan untuk kemaslahatan yang banyak. Kemudian kalau masalah itu kalau jangka panjangnya mempengaruhi, tentu saja kita ambil yang pengaruhnya jangka panjangnya adalah yang terbaik. Kemudian jika masalahnya itu menyangkut orang banyak, sudah kita utamakan biar tidak ada yang kemudian gitu ketika Ibu mengambil keputusan itu ya. Banyak yang banyak mendapatkan kebaikan daripada hanya sedikit yang mendapat kebaikan. Baik Bu, terus ini Bu, kira-kira nih Bu, menurut Ibu yang Ibu anggap efektif, kemudian sebuah kekuatan dari sekolah yang Ibu pimpin gitu ya Bu dalam pengambilan keputusan itu, kira-kira pernah nggak Bu dalam kasus apa yang Ibu tangani kemudian ada itu menerapkan oh ini masuk dilema etika gitu, kasus-kasus yang seperti apa Bu yang pernah Ibu ambil keputusan itu? Kasus-kasus yang pernah berhubungan dengan itu ada sih beberapa ya di sekolah itu, terkait misalnya siswa ini misalnya dia tidak bisa naik kelas karena dia pada dasarnya tidak memiliki kemampuan dalam objektifnya gitu. Kemudian dia juga malas gitu ya, tidak malas. Kemudian namun di lain pihak latar belakang keluarganya itu adalah keluarga bukan orang, jadi dia membutuhkan perhatian sebetulnya. Jadi nah pada saat kita akan memutuskan dia tidak naik atau naik, nah jika tidak naik maka dia diperkirakan anak ini akan mengalami penurunan karena kurangnya pantauan atau perhatian dari orang tua. Jadi nah karena itu jadi kita memutuskan untuk dinaikkan dengan harapan dia bisa mendapatkan motivasi yang baik dan mendapatkan perhatian dari orang tua. Baik Bu, kemudian nih Bu, lalu setelah ada kekuatan gitu ya, pasti kan ada tantangan gitu Bu yang akan Ibu hadapi gitu ya ketika mengambil keputusan tersebut. Kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu gitu ketika mengambil keputusan yang Ibu gitu? Yang saya putuskan ya. Ya, pada dasarnya setiap pengambilan keputusan pasti ada resikonya. Ya, tentu saja pada saat kita memutuskan suatu hal, nah, pasti ada pihak-pihak yang tidak sepaham dengan kita, pihak-pihak yang pihak-pihak yang mungkin bahkan akan menggugat ya apa yang kita putuskan hari itu. Jadi kita harus siap saja dengan argumentasi ya yang kuat agar keputusan yang kita ambil ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian Bu, apakah ada jadwal tertentu gitu Bu yang Ibu ambil ketika yang akan Ibu tentukan gitu ketika Ibu mengambil sebuah keputusan tersebut? Dijadwalkan atau tidak? Kalau untuk jadwal khusus tidak ada, karena saat pengambilan keputusan ini biasanya kasus-kasus tertentu itu datangnya tidak tentu ya. Jadi kadang-kadang tiba-tiba ada karena kasus gitu ya, kadang-kadang tidak ada. Jadi sebenarnya tidak ada jadwal khusus, jadi kita lihat situasi dan kondisi yang ada di situ. Baik Bu. Nah selanjutnya Bu nih, apakah ada faktor atau dukungan yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan itu?
Tentu saja dalam setiap manusia pasti ada faktor pendukungnya. Salah satunya adalah tentu saja dari rekan-rekan yang ada di sekolah. Nah, dukungan-dukungan mereka itu yang akan membantu pengambilan keputusan ya. Jadi dukungan selain dari dukungan pihak sekolah juga dukungan dari keluarga di rumah itu saja, karena keluarga juga memberikan support ya untuk kegiatan kita baik di sekolah maupun di rumah. Jadi dukungan dari keluarga dan dari teman-teman rekan-rekan sekolah itu sangat Itu. Nah, Bu, pertanyaan terakhir nih, Bu. Sekaligus kesimpulan nih, Bu, dari acara kita gitu, Bu. Jadi selama Ibu menjadi kepala sekolah gitu, pelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam melaksanakan pengambilan keputusan itu? Jadi pelajaran yang saya ambil selama memimpin di sekolah itu adalah bahwa suatu keputusan itu bisa diambil tidak hanya serta-merta berdasarkan kejadian-kejadian tertentu saja, tapi banyak faktor yang menentukan untuk bisa mengambil keputusan tersebut. Dan tadi diantaranya kita harus banyak berdiskusi dengan rekan, berkolaborasi ya, sehingga apa yang kita putuskan itu tidak akan membuat tidak akan menimbulkan kegaduhan yang berarti. Itu jadi yang intinya adalah kolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah. Ya, mungkin demikian saja ya Bu Haji. Terima kasih atas waktunya sudah membantu saya dan saya diberikan kesempatan untuk mewawancara Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.